أما بعد قال شيخ رحمه الله تعالى وجعلنا بنه بركة علومه وبقدرنا آمين اللهم آمين رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه ومن ذلك أن تقول إذا أصبحت وإذا أمسيت سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. كذلك ولا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم 100 مرة إلى آخره. Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Allah SWT Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan bacaan kita di dalam kitab Risalatul Mu'awanah dari Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, di mana beliau mengingatkan kepada kita semuanya agar tidak henti-hentinya untuk mengingat Allah. Sebagaimana perintah Allah yang alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Oleh sekalian orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari. Betapa beruntungnya orang yang mengingat Allah, karena Allah senantiasa akan memperhatikan dia, menyayangi dia, dekat kepada dia. Itulah keuntungan orang-orang atau manusia atau para hamba Allah yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semuanya untuk bertasbih, bertahmid dan bertakbir setelah sholat dengan mengucap subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, yang mana jumlahnya berarti 99. Digenapkan menjadi 100 dengan apa? Wa tahtimul mi'ah bila ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi jangan enggak dibaca sama kita, baik kita sholat berjamaah ataupun sholat sendiri di rumah, hendaknya kita membaca ini tadi kalimat subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Dan bila mana memungkinkan kita baca daripada kalimat-kalimat mulia, jangan sampai ditinggal, ditinggal, karena begitu banyak bacaan-bacaan yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita. Di antaranya apabila di pagi hari dan di sore hari mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, satu saat baginda Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Ama yastati'u ahadukum ay ya'mala kulla yawmin mithla Uhudin amalan?" Apakah ada di antara kalian, salah seorang di antara kalian yang mampu beramal saleh, beramal baik, berbuat baik sebesar gunung Uhud setiap hari? Nabi pertanyaannya luar biasa kepada sahabat. Apakah ada di antara kalian, apakah ada di antara kalian yang mampu ayya'amala mithla Uhudin amalan, beramal seperti gunung Uhud itu besarnya? Ada nggak ada setiap hari? Sahabat menjawab, "Nggak bisa ya Rasulullah, kita nggak mampu." Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Subhanallah a'zam min Uhud, alhamdulillah
a'zam min Uhud. La ilaha illallah a'zam min Uhud. Allahu akbar a'zam min Uhud. Dengan engkau mengucap subhanallah itu lebih besar dari gunung Uhud pahalanya. Dengan engkau mengucap alhamdulillah itu lebih besar dari gunung Uhud. Dengan mengucap la ilaha illallah itu lebih besar pahalanya dari gunung Uhud. Dengan mengucap Allahu akbar itu lebih besar dari gunung Uhud. Dalam riwayat yang lain lagi sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan apa yang Nabi terbitnya matahari di suatu hari tidak lebih aku sukai dari kalimat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya apa? Ini kalimat lebih aku cinta dibanding terbitnya matahari. Dengan mengucap subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi buat kita jangan malas. Makanya diterangkan juga di dalam kitab Al-Wasail Syafi'iyah. Setelah Al-Quran, zikir yang paling afdal adalah Al-Quran. Kemudian apa? Setelah Al-Quran adalah kalimat tauhid, zikir tauhid la ilaha illallah. Dan di antaranya lagi adalah al-baqiyatus shalihat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah dari Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dijelaskan di dalam adab dukhul masjid. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah dalam bahasan tata cara masuk ke dalam masjid. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu disebutkan dalam masuk ke dalam masjid disebutkan dahulukan kaki yang kanan, kemudian membaca sholawat, kemudian membaca Allahumma inni a'udzu bika ya Rabbah rahmatik. Kemudian apa lagi? Untuk kita sholat tahiyat masjid. Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan irka'nya raka'atain. Rukuklah 2 kali rukuk, berarti 2 rakaat. Karena setiap satu sholat satu rakaat satu rukuk. Jadi Nabi SAW memerintahkan kalau kita masuk masjid untuk sholat sunnah tahiyat masjid. Ya, sholat yang 2 rakaat tersebut disebut sholat sunnah tahiyat masjid. Tahiyat artinya penghormatan, masjid artinya masjid tempat sujud. Berarti kalau kita masuk ke dalam masjid, kita disuruh memberikan penghormatan terhadap masjid dengan cara apa? Sholat sunnah tahiyat masjid. Sholat sunnahnya disebut tahiyatul masjid, penghormatan terhadap tempat sujud masjid. Jelas? Sholatnya berapa? 2 rakaat. Kalaupun misalnya di hari Jumat kita datang agak terlambat, terlebih lagi bila khatib sudah berada di atas mimbar, maka tetap kita kerjakan sholat tahiyat masjid, dan saat itu kita gabungkan dengan qabliyah Jumat, dengan qabliyah Jumat. Jadi satu pekerjaan 2 niat. Misalnya sudah tahiyatul masjid wa qabliyatul jum'ah lillahi ta'ala. Salat 2 rakaat dan jangan lama-lama salatnya. Kerjakan yang wajib. Langsung baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Baca surah pendek Yasin. Allahu akbar. Ayat aja. Alif lam mim. Salat kedua alif lam mim Allahu akbar. Artinya apa? Kerjakan rakaatain khafifatain, 2 rakaat ringan, singkat, cepat. Kalau kata orang kampung gasing, dia tahu datang terlambat, khatib Jumat udah naik ke mimbar,
Jangan kita pakai, enggak, saya mau sholat sunnah wudhu dulu. Sholat sunnah wudhu 2 rakaat salam, bangun lagi sholat tahiyat masjid 2 rakaat salam, bangun lagi baru sholat qobliyah Jumat 2 rakaat salam. Lah khatib selesai urut kan? Bukan seperti itu caranya. Baginda Nabi Muhammad SAW tetap menganjurkan, memerintahkan kepada sahabatnya saat itu untuk sholat. Akan tetapi kerjakan 2 rakaat yang simple, yang ringkas, yang gasik, yang cepat. Rakaatain khafifatain, 2 rakaat ringan. Maksudnya jangan lama-lama. Karena kita udah ketinggalan. Tapi jangan sampai tertinggal fadilah 2 rakaat saat masuk dalam masjid. Itu pembicaranya kalau kita masuk ke masjid jelas mau sholat. Nah sekarang seperti kita masuk ke dalam masjid mau hadir majelis ilmu seperti saat ini. Dari luar tadi saya masuk. Mau ngapain? Mau hadir majelis ilmu. Lah kan sunnah saat masuk ke dalam masjid sholat tahiyat masjid. Ada larangan di 5 waktu, ringkasnya di 3 waktu. Dilarang untuk mengerjakan sholat tanpa sabab. Kapan? Di antaranya setelah mengerjakan sholat subuh sampai nanti tiba waktu isyraq, sampai terbit matahari sepenggalan, baru boleh sholat lagi. Kecuali sholat yang dikerjakan ada sabab, seperti masuk masjid, kan ada sabab namanya. Karena sholat tahiyat masjid adanya itu bila seseorang masuk ke dalam masjid. Kalau seseorang masuk rumah, ada nggak tahiyat rumah? Tahiyat bed? Nggak ada. Orang masuk lapangan nonton bola, tahiyat medan, tahiyat lapangan ada nggak? Nggak ada. Orang mau masuk kantor, tahiyat di dalam misalnya, nggak ada. Yang ada kalau mau masuk masjid, karena masjid adalah tempat bersujud kepada Allah, maka muliakanlah tempat tersebut. Dengan cara apa? Bersujud lagi kepada Allah dari sholat sunnah 2 rakaat. Nah, anggaplah sekarang kita masuk dalam majelis ilmu atau majelis zikir yang sedang berlangsung, seperti perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita masuk ke dalam masjid, posisinya bukan mau sholat, tapi dalam ada majelis ilmu, ada majelis zikir tadi misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Kan nggak mungkin. Majelis ilmu lebih cakep dari sholat sunnah 1000 rakaat. Itu timbang 2. Negara Nabi lebih cakep dari sholat sunnah 1000 rakaat. Duduk doang kita hadir di dalam majelis ilmu. Apalagi 52 rakaat, 1000 rakaat dari kalah. Tuh, 1000 rakaat sholat sunnah kalah jika dibanding dengan majelis ilmu. Logikanya kok bisa ya Rasulullah? Kan semakin banyak perbuatan semakin banyak ganjaran pahala. Kalau sampai 1000 rakaat berarti banyak benar itu pekerjaan. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berapa banyak pekerjaan. Kok bisa Rasulullah bilang apa? Khairun min alfi rakaat. Duduk hadir di dalam majelis ilmu lebih cakep dari 1000 rakaat. Iya. Karena logikanya begini. Jika seseorang muslim dia tidak paham tentang bagaimana cara yang benar dalam berwudu, lalu dia melakukan wudu dan sholat, maka sholatnya sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Dalam aturan ilmu fikih, syarat kesahan sholat harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bila seseorang tidak mengerti tentang berwudunya, berarti dia tidak benar di dalam melakukan bersuci dari hadas kecil. Kalau begitu dia belum memenuhi persyaratan sholat. Karena syarat kesahan sholat harus suci dari hadas kecil. Oleh karenanya
dia hadir di majelis ilmu untuk dia belajar tentang wudu lebih afdal dibanding dia sholat. Kenapa? Karena kalau dia sholat dia nggak ngerti caranya wudu, sholatnya akan dianggap tidak sholat. Sebagaimana di satu waktu baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabatnya, saat itu sahabat datang ke masjid, itu sahabat sholat. Akhirnya Nabi bilang, "Salli, innaka lam tusalli." Baru selesai salat, sama Nabi ditegur, "Hei kamu, sholatlah, kamu belum sholat." "Barusan sholat ya Rasulullah." "Salli, innaka lam tusalli." "Bangun sholat, kamu belum sholat." "Ya sholatlah." Udah selesai salat, disuruh sholat lagi ke Nabi. "Salli innaka lam tusalli." Sholatlah kamu belum sholat. "Ya Rasulullah, ini udah berapa kali ini saya sholat?" Iya, rukuknya yang benar, sujudnya yang benar, yang kayak cabut cebok, yang kayak ayam lagi yang kayak matok, lihatin saya sholat. Sebagian orang mengatakan cepat, tapi apa ya? Di dalam kaidah fikihnya, ketika seseorang rukuk, ketika seseorang i'tidal, ketika seseorang sujud, ketika seseorang duduk di antara dua sujud, minimal paling cepat seukuran mengucapkan kalimat subhanallah. Minimal. Lebih cepat dari itu nggak boleh. Tapi kalau udah dia ketika rukuk, dia duduk itu seberapa lama? Minimal seukuran mengucap subhanallah. Terus dia bangun, boleh. Dan bagi yang Allah berikan kebiasaan membacanya cepat, akan bisa mengerjakan subhanallah, subhanallah. Yang punya 7, 9, 11. Orang baru baca 3, hebat baca. Apa yang dipikirin sih? Kita misalnya baca zikrullah, kita baca, yang lain udah kelar baca apa ya? Udah kelar baca alif lam mim tanzil, udah kelar baca tabarok, udah kelar baca waqiah. Nah kita baca atub belum selesai bisa. Lama amat. Emang khusyuk banget sama kita. Apaan coba yang begini? Coba renungin begini. Ini sahabat tadi ditegur karena nggak ada tumaninah di dalam sholat. Berarti tumaninah wajib di dalam sholat kita kerjakan. Nah sekarang ada lagi bahasan sebagian kita terlalu lama. Apa yang dikerjakan? Karena di satu saat baginda Nabi Muhammad SAW pun dilaporkan sama sahabat, "Ya Rasulullah, ini sahabat fulan saat dia ngimamin kita, ngimaminnya lama ya Rasulullah." Akhirnya saat ketemu itu sahabat yang lagi ngimamin, Nabi nggak ngomel di depan umum. Nabi maksudnya bukan ngomel, Nabi nggak mengajarkan dan nggak dia di depan umum, enggak. Tapi begitu ketemu dipanggil, "Sini, jangan engkau membuat fitnah." Maksudnya apa ya? Jangan lama-lama kalau jadi imam. Makmum belum tentu seperti kamu. Dan yang menjadi makmum bukan 1-2 orang. Barangkali ada yang punya hajat. Makmum ada yang mules, dia mau buang hajat tadi, udah akan di masjid, dia buru-buru wudu, habis wudu dia qabliyah subuh, dia qabliyah subuh dia buru-buru ke masjid, zikir nungguin qomat. Begitu subuh yang lama banget, bisa cepet, kamu salah. Dia udah mules dari rumah. Makruh memang hukumnya. Bila seseorang menahan kencing, menahan buang angin kentut, apalagi menahan buang hajat besar.
Ketika dia ingin sholat, makruh hukumnya menahannya. Dan bila jelas-jelas akan membahayakan dirinya, haram dia melakukannya. Terus gimana? Kalau mulai ke kamar mandi aja dulu. Udah ketinggalan jamaah. Ketinggalan jamaah di masjid, di rumah bisa nggak jamaah? Sama istri bisa. Ya udah ke kamar mandi aja dulu. Daripada ntar tuh apa? Masuk rumah sakit. Kalau mau bayar ya. Artinya apa ya? Kita biar bijak juga melihat konteks hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang memang tadi menjelaskan kepada itu sahabat menjadi imam, jangan lama-lama.